Halo guys, welcome back to my digital journal. A review new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang 5 kesalahan yang mungkin kamu lakukan ketika sedang mengerjakan tugas. Oh ya, aku sebelum mau lanjut ke videonya nih, aku pengen tahu dulu nih kendala apa atau masalah apapun yang ketika kamu hadapi ketika sedang mengerjakan tugas, bisa komen down below. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Kesalahan yang pertama adalah menunda tugas yang besar, misalnya seperti pembuatan karya ilmiah, makalah, atau mengerjakan ratusan latihan soal, misalnya latihan soal matematika dan sebagainya. Nah, mengapa sih kita punya kecenderungan untuk menunda tugas-tugas yang besar? Nah, ada yang namanya teori law of effect. Jadi teori itu menyatakan bahwa kita tuh melakukan sesuatu dengan cara berulang ketika hasilnya itu konsekuensinya itu positif. Sedangkan kita itu akan melakukan sesuatu tidak diulang ketika konsekuensinya itu negatif. Nah, itu sama kaitannya dengan bisa pembuatan karya ilmiah nih. Kita kan pembuatannya lama, kita harus melakukan penelitian, kita harus lakukan revisi. Nah, maka dari itu kan kita nggak langsung mendapatkan hasilnya secara instan atau secara cepat, membutuhkan waktu yang lama ketika mencapai hasil aja. Kita tidak tahu nih hasilnya itu baik atau seperti apa. Sehingga kita itu malas mengerjakan atau lebih baik menunda-nunda pekerjaan tersebut. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu nggak malas dan menunda-nunda? Kamu bisa menerapkan dengan cara memecah tugas besar itu menjadi kecil dan melakukannya secara konsisten. Oke, jadi di sini aku akan membuat contoh bagaimana sih cara membuat target harian tugas. Nah, misalnya di sini aku ada tugas yaitu harus mengerjakan latihan 25 soal dan deadline itu 5 hari dari sekarang. Jadi, aku bakal nge-breakdown 25 soal itu dibagi dalam 5 hari. Jadi, per harinya itu aku harus mengerjakan 5 soal per hari. Dimana waktu pengerjaannya itu 30 menit per hari. Kenapa aku membuat waktu pengerjaannya itu ada maksimal ya atau ada sesuatu ukurannya? Karena barangkali aku ada tugas yang harus aku kerjakan yang lain, atau misalnya aku ada kegiatan lain, sehingga itu aku bisa memaksimalkan dalam 30 menit itu aku harus selesai 5 soal. Nah, jadi tugas yang terkesan besar itu dan membutuhkan effort yang besar terasa lebih mudah karena kita itu membaginya dalam per hari itu lebih kecil. Nah, dengan kita mengerjakannya dalam sehari-hari nih dengan cara konsisten, itu dapat menimbulkan rasa kebahagiaan nih atas pencapaian kita, karena dalam sehari itu aku udah bisa punya target nih, aku bisa mengerjakan 5 soal. Nah, ini akan kita itu menimbulkan semangat untuk mengerjakan pekerjaan di hari berikutnya juga. Kesalahan yang kedua adalah tugas terlalu sulit sehingga kita itu malas mengerjakannya. Nah, artinya ini kita tuh butuh bantuan nih kalau misalnya seperti ini. Nah, ada 3 alternatif ketika kamu itu merasa kesulitan saat mengerjakan tugas. Yang pertama adalah kamu bisa bertanya kepada guru nih. Mungkin dari penjelasan yang guru sampaikan itu ada yang terlewat sehingga kamu itu tidak memahami 100% apa yang guru sampaikan. Nah, kamu tidak apa-apa bisa bertanya kepada guru. Yang kedua, kamu bisa menggunakan aplikasi pembantu tugas seperti misalnya Canva, Brandly, Color, dan sebagainya. Kalau kamu ingin tahu, kamu bisa lihat detailnya lagi, tips tugas agar tidak numpuk, bisa klik pojok kanan atas ya. Dan yang ketiga, ada meminta bantuan teman nih. Jadi kita itu bisa berdiskusi, saling tukar ide dan saling tukar pendapat. Menurut aku dengan bisa berdiskusi dengan teman, bertanya kepada guru, dan kita itu menggunakan aplikasi bantu tugas, itu merupakan bantu kita untuk mengerjakan tugas lainnya. Jadi ingat, jangan pernah malu untuk bertanya ketika mengerjakan tugas. Kesalahan yang ketiga adalah pembuatan jadwal atau list tugas yang tidak efektif. Jadi, apa sih yang dimaksud atau definisi dari jadwal yang tidak efektif itu? Nah, menurut aku nih, jadwal yang tidak efektif itu adalah jadwal yang misalnya itu list tugasnya itu yang acak, tidak sesuai dengan prioritas, sehingga kita tuh bingung untuk menentukan prioritas. Sehingga itu dapat menyebabkan kita itu nggak tahu mana yang harus diprioritaskan dan mana tugas yang kita itu tidak perlu prioritaskan terlebih dahulu. Maka dari itu pembuatan jadwal yang efektif itu adalah hal yang sangat penting. Oke, jadi langkah pertama ketika aku mendapatkan tugas atau sesuatu yang penting, aku bakal list terlebih dahulu secara acak apa aja sih yang harus aku lakukan. Setelah itu, aku membuat skala prioritas supaya aku bisa memprioritaskan nih mana yang harus aku kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk di kolom yang plus-plus, itu adalah sesuatu yang penting dan mendesak. Yang harus aku lakukan adalah langsung segera kerjakan. Untuk di kolom yang plus-minus, adalah sesuatu yang penting namun tidak mendesak. Jadi, aku harus membuat rencana nih mau ngerjainnya kapan. Jadi, setelah kolom plus-plus udah
udah selesai nih tugasnya, aku berlanjut ke kolom plus minus. Selanjutnya itu ada kolom minus plus. Itu adalah sesuatu yang kurang penting namun mendesak. Nah, jadi kita harus melakukan itu dengan cara meminta bantuan orang lain untuk yang di kolom minus plus. Sedangkan untuk yang di kolom di minus minus adalah itu adalah sesuatu kolom yang dimana kegiatan itu kurang mendesak dan kurang penting. Jadi kalau yang kamu harus lakukan adalah eliminasi terlebih dahulu sebelum kolom-kolom yang lainnya itu selesai. Kesalahan yang keempat adalah kita itu terlalu pusing dengan tugas yang berdatangan secara cepat kepada kita, sehingga kita tuh semangatnya menjadi turun, terus kita moodnya jadi down. Nah, bagaimana sih caranya agar kita itu tidak pusing dengan tugas yang berdatangan? Misalnya kita baru selesai ngerjain tugas yang sekarang, tahu datang tiba-tiba lagi tugas ada 3. Nah, bagaimana mengatasinya supaya kita itu nggak mudah panik dengan tugas yang berdatangan? Nah, yang pertama, kamu harus ingat dengan prioritas kamu, mana tugas yang paling diutamakan, mana yang tugasnya itu deadline-nya lebih cepat. Nah, kamu bisa menggunakan seperti solusi yang ada di yang kesalahan yang ketiga, yaitu membuat skala prioritas. Sehingga kita tuh bisa menempatkan mana yang prioritas utama kita, mana yang prioritas yang sedang, mana prioritas yang paling rendah. Nah, ingat kalau misalnya tugasnya itu misalnya top 3 yang paling prioritas, yang paling mepet, yang paling dekat deadline-nya, kamu harus mengerjakan itu dengan segera mungkin. Mungkin bisa kamu langsung kerjakan hari ini diselesaikan. Namun yang mungkin yang di bawah top 3 kamu bisa melakukannya secara cicil. Sehari kamu cicil sedikit-sedikit saja, karena supaya kita itu tidak kaget dengan tugas-tugas yang berdatangan lagi. Selanjutnya, kita juga jangan lupa dengan bahwa kita itu sebagai pelajar itu, kewajiban kita adalah untuk belajar. Ketika sedang menjalankan prioritas itu, hindari distraksi, eliminasi segala distraksi. Kita hilangkan misalnya keinginan untuk bermain, kita ingin main handphone, ingin scroll Instagram dan sebagainya. Kita harus menghilangkan itu sehingga kita itu bisa menyelesaikan prioritas itu secara lebih efektif dibandingkan kita itu terlalu larut dalam distraksi kita. Dan mungkin kalau misalnya tugas yang berdatangan banyak itu kalau misalnya kita hanya simpan dalam otak kita saja, mungkin itu akan terasa rumit. Coba deh kamu tulis saja ada tugasnya apa aja dengan cara membuat jadwal, skala prioritas, dan sebagainya. Itu mungkin gak akan terasa lebih sulit lagi, karena segala sesuatu yang hanya disimpan di otak kita itu semuanya akan rumit, karena kita kan di otak itu gak hanya memikirkan tugas aja kan. Banyak permasalahan yang kita harus kita selesaikan, banyak yang harus kita pikirkan. Maka dari itu jangan lupa untuk selalu mencatat dan menulis segala tugas yang berdatangan, sehingga mungkin yang terkesan sulit di otak kita akan terasa lebih mudah. Kesalahan yang kelima adalah kita itu terlalu menyepelekan atau underestimate tugas yang menurut kita itu mudah. Jadi ini adalah merupakan suatu hal yang menurut aku adalah kesalahan fatal. Misalnya ada tugas harus menyelesaikan esai. Nah, kamu itu bisa menganggap, oh aku bisa kok ngerjain ini dalam waktu 3 jam saja. Atau misalnya hanya cukup beberapa waktu yang bentar saja. Nah, menurut aku ini adalah hal yang fatal karena kita itu 2 jam itu kita nggak tahu kan. Barangkali ada kendala atau suatu distraksi yang mungkin tidak bisa dihindari. Kita ada acara atau kegiatan dan sebagainya itu. Nah, menurut aku ketika kamu menemukan sesuatu yang menurut kamu itu tugas yang sulit, jangan lupa untuk memikirkan suatu the worst skenario-nya atau kemungkinan terburuk ya. Jadi itu agar kita itu tetap aware atau tetap waspada. Mungkin kita ada suatu kegiatan atau misalnya kita butuh alat dan bahan ketika ingin mengerjakan tugas tersebut, sehingga mungkin waktunya itu nggak cukup dalam waktu 2 jam saja. Nah, kalau strategi dari aku, kalau misalnya kamu ngerasa nih kayak, oh aku udah bisa nih ngerjain ini dalam waktu 2 jam aja. Nah, kamu kasih waktunya tuh 1 hari saja minimal. Seenggaknya dalam waktu 1 hari itu kamu masih ada waktu 24 jam misalnya untuk kamu bisa membeli alat dan bahan, atau misal kamu ingin ada yang direvisi, atau kamu ingin berdiskusi dulu terhadap teman kamu, apakah jawaban kamu seperti ini sudah sesuai dengan kriteria dari gurunya dan sebagainya. Jadi menurut aku adalah jangan melakukan yang namanya itu underestimate tugas sehingga kamu itu lupa dengan the worst skenario dari tugas tersebut gitu. Well, that's all guys, itu ada 5 kesalahan yang mungkin kamu lakukan saat mengerjakan tugas beserta solusinya. Nah, sekarang jangan sampai kita melakukan kesalahan lagi dalam mengerjakan tugas sehingga tugas itu bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Nah, jangan lupa ya untuk share video ini ke teman kamu supaya teman kamu juga bisa tahu nih kesalahan bagaimana cara mengatasi kesalahan dalam mengerjakan tugas. And see you in the next video. Dadah!